Oke, selamat pagi. Kali ini saya akan memberi materi tentang tool atau perangkat yang ada di Photoshop. Kalau sebelumnya kan kita langsung membuat ya, dan saya belum mengenalkan apa aja isinya Photoshop, agak kelewatan. Jadi ini alurnya saya balik ke depan dulu. Seperti pada umumnya kayak Microsoft Word, Office dan seterusnya, atau CorelDRAW, kalau kalian pernah lihat itu di bagian file itu kan pasti isinya new, open dan seterusnya, save as dan lain sebagainya ada di sini semua. Kemudian edit juga hampir mirip-mirip dengan yang lain, cuma bedanya kalau ini katanya dengan desain grafis ya pasti ada pendukung untuk desain. Ya, ini masih belum aktif semua ya. Kalau mau aktif ya harus buat file baru. Oke, di sini saya menggunakan Photoshop CC karena yang CS6 sudah KO. Ternyata lebih menyenangkan menggunakan CC ya daripada yang CS6 ya. Oke, kali ini saya akan membuat file baru. Saya gunakan ukuran web aja, yang kecil aja, tidak usah terlalu besar-besar. Nah, di sini saya pakai yang web medium aja. Kemudian nanti kita akan melihat di bagian kanan sini ukurannya, width-nya berapa, height-nya berapa. Ini sama ya. Nih, sini dan di sini sama. Untuk resolusinya biarkan dia 72. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Kemudian ini pilih RGB color karena nanti kebutuhannya untuk ditampilkan di layar ya, tidak untuk dicetak. Jadi biarkan RGB color. Untuk bitnya ini mau ditambah boleh, tidak juga boleh. Kalau saya cukup 8 bit juga apa. Kalau kalian pengen nanti tampilnya lebih bagus lagi, gunakan 32 bit nanti. Tapi konsekuensinya adalah ukuran file kalian akan lebih besar. Kemudian di bagian background content ini kalian boleh memilih white, black atau background color. Untuk background color nanti akan kelihatan nanti di setelah file barunya muncul background color itu apa. Secara default Photoshop akan memilih white dan ini bisa diganti kok. Nah, bisa diganti ya kalian mau menggunakan warna latar belakangnya apa. Jadi nanti begitu buat file baru tahu-tahu langsung berwarna merah atau hijau sesuai pilihan kalian. Kemudian pilih aja grid. Nah, background color ini tadi merujuk ke ini ya. Ini background color nih. Nah, set background color. Jadi kalau tadi saya milih background color, nanti area kerja sini akan berwarna hitam. Oke, ini yang belum sempat saya sampaikan ke kalian. Kalau di CC, di sini menggunakan artboard dan belakangnya adalah transparan. Jadi ini sebenarnya aslinya transparan. Kalau Photoshop CS6 itu sudah berwarna putih dan dia akan bernama background, bukan layer 1. Karena ini layer, jadi bisa kita kasih FX. Kalau CS6 dia akan bernama background. Sebenarnya sama aja, tidak jauh beda. Nah, sekarang biar sama, saya kasih warna dulu. Saya gunakan edit fill karena ini masih transparan. Saya pilih foreground. Oke, ya langsung. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di sini. Oke, ini dia sudah berwarna putih. Tadi masih ada kotak-kotaknya. Nanti layar kalian bisa di zoom kalau mau tahu itu transparan atau tidak. Nah, di bagian area kerja Photoshop ini, kita lihat di bagian edit ini. Nah, ini ada undo fill, ini Ctrl Z, hampir sama pada umumnya. Untuk undo itu nanti Ctrl Z ya. Nah, tapi gini, kalau Ctrl Z itu hanya berlaku untuk satu kali step. Kalau Office dan seterusnya itu kan dia bisa di Ctrl Alt Z sebanyak mungkin sampai kembali ke posisi awalnya. Nah, kalau di Photoshop ini Ctrl Z nya hanya berlaku satu kali. Nah, ini coba saya masukkan teks dulu. Agak lama ya masukkan teks karena saya punya koleksi font sangat banyak, jadi dia ngeload fontnya cukup lama. Mungkin kalau nanti di laptop kalian tidak selama ini, tapi ya nggak masalah, tidak usah banyak-banyak. Font yang dipakai itu font yang dimasukkan yang dipakai-pakai aja, atau yang perlu saja. Kalau nggak perlu tidak usah dimasukkan, karena semakin banyak koleksi font nanti loadingnya semakin lama. Oke, ini sambil ditunggu. Untuk memasukkan teks, ketik ini ya, klik ini ya, T. Oke, kemudian warnanya saya ganti dulu nih. Ini kan foregroundnya putih, ini namanya foreground ya. Nah, itu kan set foreground color. Kalau ini kan tadi background, set background color.
biar jadi default atau hitam putih, tekan huruf D. Nah ini ya, nanti foreground akan berwarna hitam. Kemudian oke, selain menekan D, saya lupa, bisa diklik ini. Nah ini untuk memutar. Kalau atau tekan X, gantinya klik ini adalah X, tekan huruf X, nanti dia akan nyiplit atau berputar atau berganti, ganti posisi warnanya. Oke, kemudian saya ketikkan di sini ya. Oke, saya ketikkan matematika. Kemudian saya duplikat aja. Duplikatnya banyak cara, CTRL-G. Nah ini duplikat kedua, atau ALT. Saya tekan tombol ALT, nanti kursornya akan berubah seperti itu. Ada dua ya, hitam dan putih. Kemudian tinggal geser aja gini. Dah. Oke, sekarang saya akan praktekkan menggunakan undo move. Nah dia tidak akan bergerak. Redo move. Nah dia sudah kembali lagi. Kalau menggunakan undo ini, dia hanya berlaku untuk satu kali perubahan. Kalau di Office kan dia bisa sampai banyak tuh di belakang. Kalau khusus Photoshop dia hanya sekali toh. Lantas bagaimana caranya biar kita mau kembali ke posisi awalnya lagi, atau saya mau ngandu dua ini sama ini mau saya undo. Oke, caranya adalah tekan CTRL ALT Z. Jadi Ctrl Z nya ditambah tombol ALT. Nah gini ya, dia bisa kembali banyak. Di sini ada nggak? Ini ya, step backward. Namanya step backward. Bukan ini, sorry. Nah di mana di Photoshop ada yang namanya history. Nah nanti di sini akses Ctrl Alt Z nya di sini namanya history ya. Nah tadi kita ngapain aja ada di sini semua. Move. Cuman jangan terlalu banyak. Ibaratnya gini, kalau kita sudah banyak lakukan editing, ini jumlahnya nanti terbatas. Jadi jangan berharap nanti Anda bisa kembali ke posisi seperti yang Anda inginkan dengan mencari historinya. Ya kalau nanti si Photoshop berhasil menyelamatkan editing Anda, memang tidak banyak nanti yang masuk di sini. Ya, itu yang berkaitan dengan undo. Untuk copy, cut dan seterusnya ini sama ya, sama kayak yang lain. Transform ini juga sudah ya. Ini CTRL-T. Contohnya gini ya. Saya aktif di sini. Oh ya, kemudian ini ada auto select. Auto select ini saya aktif di matematika yang tanpa copy. Kan ini berarti ya. Nah, saya mau geser yang ini. Loh, kok nggak geser yang ini? Ya, karena auto select-nya saya matikan centangnya. Coba saya aktifkan centangnya. Nah, dia akan berubah ke sini. Auto select itu maksudnya adalah di mana kursor kita mengklik layer atau teks. Nah, di situ yang aktif. Nah, gini ya. Nah, ini fungsinya auto select kalau dikasih tanda centang. Kemudian show transform control. Ini nanti akan menunjukkan bentuk kalau nanti di CTRL atau di freeze transform. Kemudian nanti akan kelihatan titik-titik koordinatnya. Nah ini di pojok-pojok gini, di tengah juga ada. Nah ini langsung bisa dibesarkan gini tanpa harus menekan CTRL-T. Fungsinya di situ. Anda mau ditampilkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau saya biasanya tidak saya tampilkan. Oke, selanjutnya ini edit, kemudian macam-macam ini. Oke, ini ya, ini rotate, ini nanti diputar. Oke, dibalik sini ya. Yang nanti sering diisi, yang sering dipakai nanti ini ya. Ini akan sering dipakai ini. Terus bagian sini lagi ada yang namanya fill. Nah, bentar. Oke. Ini contohnya gini, saya akan menggunakan elliptical marquee tool ya. Terus buat layer baru karena ini masih kosong. Kalau ini langsung saya edit view, oh dia tidak bisa karena layarnya kosong. Jadi saya harus buat layer baru. Layer, new layer atau CTRL Shift N. Nah,
aktif di layar 2 ya. Kemudian saya pilih edit fill. Nah, dia akan berwarna hitam. Ini fungsinya edit fill CTRL-D ya, untuk menghilangkan seleksinya CTRL-D. Kemudian saya undo dulu. Nah, masih di layer 2 atau layer yang tadi. Coba saya gunakan edit stroke. Nah, edit stroke ini nanti fungsinya memberikan warna di pinggiran sini atau di area yang diseleksi. Coba kita buat. Saya kasih 15. Di sini ada pengaturan inside, center, dan outside. Coba saya ganti warna dulu. Kalau saya pilih inside, nanti warnanya ada di dalam garis seleksi ini. Nah, dia ada di dalam. Kemudian kalau saya pilih center, berarti nanti warnanya ada di tengah sini. Nah, jadi nanti garis seleksinya ada di antara garis luar dan garis dalam. Kemudian saya pilih edit stroke lagi, saya pilih yang outside, jadi nanti warnanya ada di luar garis seleksi. Nah, gini ya. Oke, cukup mudah kan? Materi ini kita berkreasi dengan bagian atas ini ya, bagian menyebarnya si Photoshop. Nah, kemudian di sini ada lagi image. Ini nanti berkaitan dengan pengaturan warna, ukuran area kerja dan lain sebagainya di sini semua. Ini grayscale. Nah, coba saya masukkan foto. Ini tujuannya harus pakai foto. Oke, di sini saya punya foto dan dia berwarna ya. Kalau saya mau jadikan grayscale, image mode grayscale, discard. Nah, nanti dia akan hitam putih, sama kayak di HP. Oke, selanjutnya ada lagi yang namanya CMYK. CMYK nanti keperluannya untuk dicetak ya. Nah, dia warnanya agak pudar karena memang kualitas warna yang di layar komputer atau laptop itu kalau nanti dicetak dia akan turun karena tinta yang keluar dari mesin cetak itu dia akan meresap di material bahan cetak atau kertas. Nah, untuk yang CMYK nanti komposisi warnanya dari sini, cyan, magenta, yellow, black. Ini adalah komposisi warna tinta. Coba kalau cyannya saya hilangkan, cyan itu biru, jadi nanti semua warna biru akan hilang. Magenta itu nanti warna merah, jadi semua yang ada warna merah akan hilang. Jadi biru langit ini adalah perpaduan warna cyan dan magenta. Ini warna yellow ya, jadi semua yang ada komposisi warna hijau, kuning akan hilang. Terus yang black, nah ini nanti tidak ada warna hitam di sini karena tanda centanya sudah saya hilangkan. Ini kalau kita menggunakan pengaturan CMYK. Tapi kalau tidak untuk dicetak, RGB saja. Bentar, saya kembalikan dulu. Nah, ini saya kembalikan ke RGB. Untuk pewarnaan biasanya dipakai hanya grayscale, RGB sama CMYK, yang lain tidak dipakai. Nah, di sini ini untuk pengaturan brightness, contrast, level, curve, dan seterusnya ya. Ini yang sering saya pakai itu nanti ini brightness, contrast, level, curve, sama match color. Yang lainnya jarang saya pakai, sama hue saturation. Ya, hue saturation sama kayak di sini, cuman agak sedikit berbeda. Nah, kita belajar yang di sini aja. Oke, di sini ada brightness, contrast, sama seperti yang ada di HP kalian. Ini kalau saya tambahin brightnessnya akan terang banget ya. Ini kontras itu ketajaman warna. Nah, jadi warnanya akan lebih tajam lagi atau dimatangkan lagi. Oke, ini untuk kaitan dengan brightness, contrast. Sekarang yang lainnya level itu nanti sini apa. Nah, ini juga sama untuk penajaman juga. Jadi ini kalau yang pojok kanan saya geser ke kiri dia akan lebih terang. Ini kalau yang ini tak geser ke kanan dia lebih tajam. Jadi kontrasnya akan kenceng. Ini hampir sama kayak brightness yang kontras, cuman di sini kita bisa mengatur. Kalau brightness kontras kan kita hanya mengatur naik turunnya aja. Ini kita bisa ngatur tone dan sebagainya.
ada di sini semua. Mau mengatur merahnya aja juga bisa. Nah gini ya, jadi nanti semua yang ada komposisi warna merahnya akan berubah. Bagus kan? Kita cuma main level tok loh ini, udah bisa jadi kayak gini. Oke, selanjutnya curve ini biasanya saya pakai untuk menerangkan warna. Bentar, ini kok kembali ke RGB CMYK. Oke, sudah kembali. Saya pakai yang curve ini nanti untuk menerangkan gambar ya. Kalau misal fotonya kurang tajam, kurang terang, saya pakai ini. Nah, ini kalau di bawah nanti dia agak gelap. Kalau lebih kurang terang, dinaikkan gini. Nah, ini fungsinya curve. Jadi kalau nanti wajah kalian kok tidak putih, oh ini wajah saya putih nih. Lihat contohnya ya, ini kan gambarnya agak gelap. Mau saya terangkan, saya pakai curve aja. Nah, dia agak terang gini. Nah, oke. Fungsinya hanya untuk menerangkan saja. Coba saya undo. Nah, ini foto aslinya. Oke, kembali ke sini. Terus misal kita punya gambar yang warnanya kusut ya, bisa diperbaiki pakai Photoshop. Nah, saya punya gambar yang kusut ya nih. Oke, ini ya, ini kan warnanya tidak begitu tajam. Kita bisa perbaiki hanya menggunakan tool yang ada di bagian adjustment ini. Pertama-tama kita naikkan dulu warnanya, warna apa, pencahayaannya. Kita bikin agak terang dulu gini. Oke, kalau sudah diturunkan, dikira-kira aja ya. Kemudian di bagian masuk lagi ke adjustment, saya gunakan ini yang namanya match color. Ini untuk mempertajam warna. Nah, kita isi 150 coba. Nah, dia warnanya lebih tajam dari sebelumnya. Ini fungsinya match color, menajamkan warna. Jadi foto yang pudar-pudar gitu, yang gambarnya tidak jelas, bisa kita tajamkan pakai ini. Nah, kemudian ini kan masih soft warnanya, mau kita tajamin lagi, boleh pakai level bisa. Nah, gini. Ini turunkan dikit. Nah, ini tampil lagi. Oke, ini gambarnya sudah beresolusi tinggi, seolah-olah seperti itu. Padahal kita hanya mengatur pengadilannya di sini aja. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di bagian, oh ya, ini kan ada grayscale ya. Kemudian ini ada black and white. Coba kita klik, jadinya kayak gini. Nah, black and white ini juga bisa diatur nih. Yang mau di black yang mana? Contohnya ini dia ada contoh filternya di sini. Kita bisa custom. Nah, mau dibikin seperti ini. Jadi ini bukan hitam putih lagi, ini benar black and white. Ya, gitu ya jadinya, ini yang black and white. Beda dengan grayscale ya. Kalau grayscale fotonya jadi hitam putih, kalau ini diatur jadi hitam putih, tapi nanti ada pengaturannya lagi. Kemudian ada hue or saturation. Nah, ini yang sering saya lakukan untuk mengubah warna, tone warna. Oke, ini kalau saya langsung seret ini saja, dia akan berubah secara keseluruhan. Karena belum saya pilih yang mana yang mau saya rubah. Misal saya merubah warna green, warna hijaunya. Ya, jadi nanti semua yang berwarna akan berubah. Mengatur yang di sini kurang halus dibandingkan yang di sini. Ini juga ada hue saturation. Saya seringnya menggunakan ini. Saya jarang menggunakannya di sini. Oke, ini ya. Kemudian untuk invert ini nanti membalik warna. Nah, ini aja nih seperti ini. Atau membuat film foto gitu ya. Pakainya itu nanti. Color balance ini biasanya saya pakai untuk membuat api. Kalau ini enggak, nah kayak gini ya, jadi kayak nanti seperti kebakaran itu. No, pengaturnya yang di sini biasanya dikasih angka minus. Ini kan ada shadow, my tone, dan highlight.
motornya macam-macam di sini. Dan di bagian highlight juga sama. Yang sini biasanya ini ya. Oke, ini menggunakan color balance. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke bagian layer. Layer itu kan biasanya pakai membuat layer baru, duplikat layer, Ctrl J atau Alt geser. Ya. Ada lagi nanti yang namanya, bentar, kembali ke sini dulu. Oke, layer nih ya. Nah, ini akan aktif semua. Kalau ini bukan berupa layer. Nih, flatten image itu nanti menjadikan satu semua. Menjadikan satu gimana ya Pak ya? Oke, gini. Kita lihat di bagian sini. Ini kan ada layer 2, matikan copy, mereka dengan satu layer dan flatten image. Oke, dia akan jadi background, akan jadi satu. Di sini juga ada, klik di sini kemudian pilih flatten image. Nah, sama ini biasanya saya pakai kalau mau kirim file. Jadi kalau masih seperti ini nanti ukuran filenya gede. Kalau kita mau kirim file biar nanti ukurannya kecil, kita jadikan satu, dijadikan flatten image ini. Oke, ini yang layer ya. Ini ada rest juga sama tadi rest layer ya, biar teksnya jadi layer. Ini ya rest type. Oke. Ini rest. Oh, ini dia sudah layer, jadi nggak bisa di refresh lagi. Oke, ini yang sering saya pakai idahnya ini aja, tidak banyak. Terus type ini jarang saya pakai ini. Selection ini nanti untuk menyeleksi ya. Coba ini select load selection. Nah, ini untuk seleksi. Nah, ini ya. Cara lainnya adalah CTRL, klik di sini. Ini tekan kontrol dulu sampai nanti kursornya ada kotak-kotaknya tuh ya, ini ya. Ini CTRL-nya saya tekan. Terus saya tekan klik kiri di sini. Nah, ini namanya thumbnailnya ya. Kalau saya klik di sini, nggak akan muncul apa-apa. Jadi harus arahkan di sini. Nah, dia akan terseleksi seperti ini. Ini sama halnya kayak di select load selection. Ini ya, sama ya. Oke, nanti untuk yang lainnya akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Jadi kan ada banyak. Ini kita pengenalan ini dulu ya, yang penting-penting aja. Kalau sudah masuk ke sini nanti efek-efek tok sini. Ini filter ini juga nanti akan saya jadikan satu aja dengan materi-materi selanjutnya aja. Kita akan kupas tuntas di sini banyak. Kalau kalian mau dicoba dulu sendiri nggak apa. 3D ini 3D bagi yang support aja ya. Kalau nggak support nggak usah dipakai. Nanti kita tadi pakai Blender aja. View ini hanya untuk menampilkan apa ya, tampilan atau cara sudut pandang kita bagaimana. Coba saya zoom in. Nah, dia akan gede. Untuk atau tekan huruf Z juga ada di sini. Nah, ini tambah gede. Kalau dikecilkan klik ini, klik minusnya ini. Nah, ini ya, terus diklik, dia akan mengecil. Kalau kalian pengen cepat aja, bisa diklik ini, fit on screen atau fill screen. Nah, fill screen itu berarti masih gede dia. Atau klik kanan, fit on screen tadi ya. Jadi klik kanan bisa, klik sini bisa, atau 100%. Atau 200% atau print size. Print size itu berarti nanti area ukuran sesuai cetak seperti ini, kurang lebihnya gitu. Ini ya yang view ya. Yang lainnya saya jarang pakai. Ini juga sama. Ini tampilan area kerja kalian di sini. Nanti mau menampilkan apa aja di sini semua. Contohnya saya mau menampilkan brushes. Nah, nanti akan muncul di sini brushnya apa aja. Ada teman-teman. Kalau saya tidak suka terlalu banyak tampilan ya, saya lebih suka kekosongan aja. Ini gini itu saya nggak suka, kurang suka. Kalau kalian bagaimana silahkan. Ini saya close. Saya lebih nyaman kalau sini tuh tidak banyak atribut macam-macam. Kalau bisa saya sembunyikan. Nah, ini ya. Oke, terus untuk mengelok, ini ada lagi lock ya. Contoh gini, wah ini saya gambar sini, mau tak tumpuk gini, itu tak tumpuk gini. Saya nggak mau nanti lingkaran ini geser-geser, saya ingin lingkarannya tetap di situ. Ya, ini kan lingkarannya tadi, terus di lock, ini diklik gini aja. Nah, coba sekarang kita coba.
Nah, lingkarannya nggak gerak ya karena udah ke lock. Ini fungsinya lock itu biar objek yang kalian kehendaki tidak bergeser. Oke, ini tentang area kerja ya, yang pada umumnya nanti akan sering kalian jumpai. Oke, itu saja. Jangan lupa absensi di Google Classroom dan di YouTube. Oke, tetap di rumah dan jaga kesehatan semuanya. Selamat pagi semuanya.